Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devito Alvinaldi Virgianto dari jurusan Matematika dengan NIM 4101420115. Di sini saya izin untuk mempresentasikan serta memaparkan mengenai pengaplikasian aplikasi NU Online sebagai bentuk literasi untuk umat Islam, pada khususnya kaum pelajar serta mahasiswa. Baik, di sini saya mengangkat sebuah tema mengenai literasi, di mana literasi kita ketahui sebagai bentuk minat membaca ya, pada khususnya membaca sebuah bacaan ilmiah seperti itu. Nah, di sini saya sajikan dan saya memilih sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut sangat menunjang serta sangat baik dalam meningkatkan literasi para kaum pelajar dan mahasiswa menurut pandangan saya. Jadi aplikasi yang saya pilih di sini adalah aplikasi NU Online. Nah, jadi pada awalnya aplikasi ini didirikan dan dibawakan sebuah ide oleh perkumpulan para kiai dan ulama mengenai pembahasan suatu permasalahan Islam, yang mana permasalahan tersebut ingin diakumulasikan serta ingin dijadikan satu di dalam suatu wadah yang dapat diakses oleh semua umat Islam, pada khususnya di zaman era teknologi seperti saat ini. Nah, jadi dari hasil pembahasan tersebut terbentuklah atau terciptalah aplikasi yang bernama NU Online ini. Nah, kemudian saya ingin menyajikan atau memaparkan beberapa fitur-fitur yang utama yang ada di aplikasi ini. Bisa kita lihat ada banyak fiturnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, kira-kira ada 20 fitur utama yang ada di aplikasi NU Online ini ya. Baik, akan saya kupas beberapa. Untuk yang pertama ada aplikasi Al-Quran, fitur Al-Quran ya, lebih tepatnya. Nah, ini tentu saja Al-Quran kita ketahui sebagai bacaan dan yang paling utama sebagai pedoman serta arah hidup untuk umat Islam ya, pedoman kehidupan sehari-hari ya. Ini ada Al-Quran digital ya, seperti contohnya jika bacaannya kita klik akan muncul bentuk Al-Quran seperti ini ya, atau bisa juga kita menggunakan bentuk tampilan baris tiap ayat. Ada juga tulisan Latin serta artinya. Baik, kemudian selain Al-Quran ada juga beberapa fitur lain seperti wirid ya, seperti wirid dan doa. Ini ada contohnya beberapa wirid yang disajikan oleh para ulama. Ada wirid harian, dzikir pagi dan sore ya. Kemudian ada sholawat. Ini seperti contohnya jika kita pilih nih sholawat badar. Nah, maka akan muncul versi lengkapnya ya, beserta artinya. Dan banyak lagi sholawat yang lain. Kemudian dan beberapa bacaan lain seperti istighosah, rotib, hizib, dalail khairat, serta manakib. Kemudian untuk doa-doa juga ini sangat menunjang literasi ya, dimana jika kita ketahui dulu itu untuk doa sehari-hari itu masih jarang diamalkan oleh mayoritas pelajar dan mahasiswa ya, pada khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya, yang mana dulu itu penyebarannya melalui penjualan buku-buku secara langsung. Nah, untuk saat ini yang paling mudah itu ya melalui digital ya, melalui elektronik. Seperti contohnya ini sangat bagus sekali, ada doa seharian, ada doa sehari-hari ya, ada 20 nih. Contohnya nih doa yang mudah nih masuk rumah lah. Ya, ada ya bacaannya ya, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kemudian dan doa-doa yang lain. Kemudian ya beberapa doa yang lain ya. Lanjut, kemudian ada fitur jadwal sholat. Nah, untuk fitur jadwal sholat ini aplikasi NU Online ini juga menggunakan teknologi yang terbilang maju ya. Kalau saya mengenalkan AI, ini masih belum AI, namun untuk teknologinya ini sangat bagus ya. Ini contohnya saya menggunakan fitur jadwal sholat
dengan tempat yang saya tempati sekarang, yaitu di Sekaran Gunung Pati. Ini ya, Sekaran Gunung Pati. Nah, untuk waktu asarnya sebentar lagi, yaitu jam 15.02. Nah, ini saya bisa menggunakan aplikasi seperti ini, bisa menggunakan fitur location di HP saya atau di laptop teman-teman atau bapak. Kemudian kita sesuaikan tempat kita terbaru. Misal saat ini saya berada di Papua, maka untuk jam asarnya pun otomatis akan berpindah, akan lebih cepat 1 jam. Nah, ini jadi untuk aplikasi ini juga sudah menggunakan teknologi yang maju ya. Kemudian selain itu hal yang sama juga berlaku saat kita menentukan arah kiblat. Ini ada cara untuk mempermudah HP untuk menentukan ya arah kiblatnya ya. Jadi medan magnetnya biar tersebar secara merata di satu sisi, satu bidang. Ini contohnya untuk arah baratnya yang warna merah ini menunjuk ke Ka'bah ya, otomatis ini ya. Mau digerakkan seperti apapun nanti tetap akan mengarah ke barat. Itu karena saya di Indonesia ya. Kemudian beberapa fitur yang lain seperti fitur ziarah, kemudian tata cara ibadah yang ini mungkin tidak akan saya bahas ya. Tata cara ibadah banyak sekali. Ada untuk Ramadan, haji dan umroh, khutbah, tahlil, tasbih dan macam-macamnya. Ya. Kemudian ada juga fitur yang menarik, yaitu fitur NU-pedia. Nah, kembali ke nama aplikasi ini, yaitu NU Online, yang mana aplikasi ini tidak cuma ditujukan untuk umat Islam ya, tapi lebih khusus lagi untuk umat Islam yang mengikuti madhab atau ajaran yang dibawakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau menyebut bukan aliran ya, menyebut ajarannya itu di dalam sebuah wadah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU. Kemudian ini ada beberapa bacaan khas NU ya, khas organisasi Nahdlatul Ulama. Contohnya keorganisasian di NU ada banyak seperti ini. Ya, ini banyak sekali ya. Kemudian ada tokoh-tokoh NU seperti ini para kiai ya, para kiai pendiri pesantren. Kemudian para tokoh-tokoh yang paling terkenal ini ada mantan presiden kita Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini ada biografi yang dibahas dari sudut pandang agama, pada khususnya dari sudut pandang para kiai-kiai NU nih. Mungkin yang orang banyak tahu, Gus Dur itu presiden yang pluralisme, atau presiden yang bilang gitu aja kok repot. Padahal Gus Dur itu lebih dari itu. Beliau adalah seorang pembawa perubahan yang luar biasa, yang karyanya juga diterima oleh hampir seluruh manusia ya, kasih sayangnya diterima seluruh manusia ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain sangat banyak. Ada juga mengenai dunia pesantren. Ini pesantren di Indonesia ya, dari sebelum zaman kemerdekaan nih. Ini pesantren Situbondo ini ya, udah lama sekali. Dan beberapa hal-hal lain mengenai ke-NU-an ya. Tapi di sini saya menitik beratkan kepada literasi ya, karena judul artikel saya yaitu memanfaatkan aplikasi NU Online sebagai media atau sarana literasi untuk umat Islam, pada khususnya kaum pelajar dan mahasiswa. Nah, ini jadi setelah di beberapa fitur utama aplikasi ini, di bawahnya kita bisa melihat ada headline berita yang sangat atau paling hangat untuk saat ini. Ini contohnya, kita klik headline. Ini ada beberapa berita isu-isu nasional, ya. Ini contohnya nih, kita klik sebentar, kita bisa cari nih. Ini contoh yang cukup ramai, mengidolakan pemain atau klub sepak bola non muslim. Nah, ini kan kita sedang dalam masa Piala Dunia ya, Piala Dunia sepak bola, yang mana banyak juga isu-isu bertebaran mengenai tuan rumah ya, yang mana tuan rumahnya Qatar ini kan negara Islam, kemudian mengajukan beberapa aturan yang Islami ya.
seperti melarang LGBT dan semacamnya. Ada juga yang mengangkat isu mengenai sujud setelah memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, ini juga NU Online membahas hal-hal seperti itu. Yang ini juga ada artikel mengenai mengidolakan pemain atau klub sepak bola non-muslim. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nah, jadi aplikasi ini juga merangkum beberapa pertanyaan dari masyarakat yang ditujukan kepada para kiai melalui melalui website NU Online ya. Yang mana nanti akan dijawab dan di-share sebagai bentuk artikel. Nah, ini contohnya nih. Ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah dari Makassar. Seperti ini ya, yang mengenai hal tadi, dan dijawab juga, dan jawabannya pun bukan asal menjawab ya. Jawabannya pun menggunakan sumber yang jelas. Seperti contohnya, sumbernya ini dari Al-Qur'an ya, dari surat Al-Imran ayat 28 dan ayat 118. Ada juga surat Al-Maidah ayat 21. Jadi untuk pemberi jawabannya juga menggunakan dapat dipertanggungjawabkan seperti itulah. Ini ada juga menggunakan hadis ya, ini kalau tidak salah ya. Ya ini dari ini fatwa ya. Fatwa dari Darul Kutub dari Beirut, dari Lebanon, dari salah satu mufti syekh di sana. Ya, jadi dalam menjawab pun artikel-artikel di NU Online ini menggunakan jawaban ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya seperti itu. Kemudian ada juga dicantumkan untuk seseorang yang menjawabnya, yaitu seperti ini di dalam kurung Al-Hafiz Kurniawan. Ya, seperti halnya jika di dunia kampus kita menggunakan yang namanya daftar pustaka. Kita mencantumkan nama penulisnya, mencantumkan judul artikelnya, mencantumkan penerbit serta tahun terbitnya. Yang mana di pembahasan di dunia agama pun juga sama seperti itu. Ya, itu contohnya ya. Ini semua artikel yang lain juga seperti itu ya. Ini contohnya, ada pertanyaan, kemudian ada jawaban serta penulisnya ya, ada juga ya, pewarta ini Syakir NF seperti itu. Ya, ini kemudian selain artikel ada juga kalam-kalam maupun quotes ya, seperti quotes seperti itulah. Ya, baik, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi yang sangat bermanfaat ini, aplikasi NU Online. Selain sebagai bentuk saya memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, saya juga berharap pembawaan saya mengenai aplikasi NU Online ini dapat menjadi pemicu untuk kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.